Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sultan RR, kali ini kami berdua akan menjawab pertanyaan dari komentar-komentar yang ada di video yang pertama ya. Pertanyaan pertama, nitip pertanyaan dong. Nomor 1, batas usia ke Aussie, batas usia ke Australia itu berapa sih? Ini kan pertanyaan secara umum ya. Coba, kira-kira berapa batasannya? Kalau batasan global sih kayaknya nggak ada. Nggak ada jadi batasan global ya? Oke. Karena kan Australia itu bisa dari student, bisa dari holiday visa, bisa dari working visa, bisa dari sponsorship. Oke. Turis pun, dari turis pun malah bebas ya. Iya. Lansia pun nggak ada masalah ya. nggak ada masalah. Oke. Punya duit. Yang penting punya duit. Gitu. Nomor 2, total biaya berangkat plus kebutuhan awal. Ini kita ngomongin 2 berarti, total biaya berangkat dan kebutuhan awal. Biaya berangkat itu kurang lebih sekitaran, kalau turis visa itu buat pengurusan kurang lebih 2,5 juta atau 3 juta, kisaran 2 juta ke 3 juta. Kita situ ya. Terus tiket kurang lebih return mungkin sekitar 10-an atau 15-an 10 juta sampai 15 juta. Jadi tergantung maskapai dan fasilitasnya ya. Iya, dan Oke. seasonnya juga, kapan waktu keberangkatannya. Kalau berangkatnya Desember, Kalau berangkatnya Desember, ya persiapkan dompet yang tebal. oh gitu. Dia ada kebutuhan awal. Apa sih kebutuhan awal maksudnya di sini? Kebutuhan awal itu. Kebutuhan awal ini yang dibicarakan apa nih? Student visa atau working visa atau Kalau- holiday visa? Kalau kita omongkan itu dari yang mudah aja dulu, dari turis visa aja dulu, kebutuhan awal ya. Ya, turis visa atau holiday visa itu kan berarti kan yang mesti dipersiapkan itu booking hotelnya, terus tujuan-tujuan yang mau kemana. Karena transportasi di Australia lumayan mahal Mahal ya. kalau di compare dari rupiah ke dolar. Gitu. Oke, terus nomor 3, langkah pertama untuk ke Australia itu apa? Jadi perasaan nomor 1, nomor 2 deh ini. Seperti yang udah dijawab tadi, langkah pertama. Langkah pertama itu harus punya duit. Oke. Masuk akal ya. Punya duit. Iya. Kalau udah punya duit semua gampang ya. Oh, ini nomor 4 unik nih pertanyaannya. Tapi bagus juga. Berangkat dulu baru cari kerja atau dapat kerja dulu baru berangkat. Berarti ini kita membicarakan tentang visa yang bisa bekerja. Iya, working visa itu sebenarnya kita bisa mulai dari Indonesia selama kita punya skill, dan skill kita diakui sama Australia. Karena ada beberapa rekan itu dia dapat visa dulu, maksudnya dia dapat sponsorship Oke. dari beberapa perusahaan di sini karena dia punya skill, dan skillnya diakui di Australia, dan dia langsung berangkat. Jadi begitu berangkat tuh dia langsung kerja gitu loh. Dan bukan cuma itu, karena sponsorship dia langsung izin tinggal juga. Jadi kayak ada beberapa rekan itu kayak mekanik, electrician, skill-skill itu yang sangat dibutuhkan. Skill construction yang mereka tahu lah, atau skill yang bisa main kayu, maksudnya bikin kabinet Carpenter gitu ya. kayak carpenter ya. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau ke Australia pekerjaan apa sih yang cocok buat kita orang Indo, sama spill gaji dong Bang? Pekerjaan apa yang cocok? Kalau pekerjaan itu tergantung kitanya, karena kita datang ke Australia itu kalau memang tujuannya kerja, asal tidak pilih kerjaan itu
pilih kerja? Gampang. Karena di Australia itu sarannya cuma satu, jangan banyak milih. Karena standar di sini itu semua sama, gaji standar. Dia nggak ada tuh perbedaan yang mencolok, yang signifikan antara gaji-gaji pekerjaan ini sama nggak. Hampir rata-rata semua pekerjaan tuh standar gajinya sama, kecuali kerjaan-kerjaan yang memiliki skill. Tapi kalau cuma standar-standar doang kayak cleaner, kayak apa ya, waiters, di barista, barista. barista juga itu skill. Jadi tergantung juga. Kalau baristanya itu memang benar-benar berqualified, dia bisa negosiasi. Gimana dia kerja dulu baru negosiasi. Diliatin dulu ya skillnya dulu gimana, bikin kopi enak nggak sih. Tapi ada nih dari government bilang di Australia itu minimal gaji ya seperti UMR itu $24 per jam ya. $24 per jam gitu. Cuman kalau kita pendatang itu nggak usah terlalu memikirkan, bukan nggak usah terlalu memikirkan standarisasi gaji dari pemerintah, enggak. Artinya perusahaan-perusahaan di sini juga banyak yang struggle untuk mempekerjakan karyawannya karena kurang konsumen gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa negosiasi kalau kita tahu bahwa perusahaan tersebut busy. Tapi kalau nggak terlalu busy, terima aja deh, apa aja. Yang penting dapur ngebul. Halal. Oke. Terus ada ini langkah-langkahnya gimana abangku? Langkah-langkah ke Australia. Pastinya dari awal tadi disiapin dana dulu dari awal. Langkah-langkah yang utama sebenarnya, kalaupun nggak punya dana sebenarnya nggak masalah. Kalau misalkan kita bisa nge-apply seperti sponsorship dari atau enggak scholarship buat pendidikan atau enggak sponsorship buat apa sih namanya, kerja skill itu nggak membutuhkan biaya yang besar karena semua itu ditanggung sama perusahaan. Gitu. Yang kita butuh dana besar itu ketika kita yang urus semuanya sendiri gitu. Termasuk pembiayaan tiket itu. Kalau sponsorship biasanya nggak perlu keluar biaya karena perusahaan yang membiayai. Dan kita berangkat itu kalau semua sudah fixed deal, semuanya udah oke, baru kita bisa berangkat. Kalau untuk yang di Indonesia nih, misalnya dia ingin ke Australia untuk skill sponsorship, ada nggak cara mencari kerjanya dari mana gitu? Sebenarnya banyak, cuman memang kayak di beberapa perusahaan itu dia kurang, kalau perusahaan di Australia itu kurang yakin terhadap tenaga skill dari Indonesia, kecuali para pejabat-pejabat perusahaan itu yang sudah berkunjung dan tahu orang-orang yang memiliki kapabilitas. Iya. Tapi kalau misalkan sponsorship yang kita langsung, ya kita harus banyak-banyak searching. Iya, dari kayak Jobseek. Kalau memiliki skill, karena interview itu bisa dilakukan lewat online saat ini, jadi nggak perlu kita harus datang untuk interview. Tapi karena begitu kita di interview dan mereka tahu kita qualified, insya Allah gampang. Insya Allah ya. Oke, berikutnya bahas kenapa harus ke Australia. Untuk orang awam yang nggak pernah ke luar negeri sebelumnya, apa hal mendasar yang harus disiapin? Keahlian apa yang paling penting harus dimiliki? Bisakah modal nekat doang ke Australia? Artinya modal ongkos doang sampai sana. Berapa pertanyaan nih? Bahas dulu deh. Bahas kenapa harus ke Australia. Kenapa harus ke Australia? Ya karena mungkin dekat dari Indonesia juga. Dekat dari Indonesia. Boleh. Jadi kalau mau pulang nggak terlalu kejauhan juga. Amerika ya, biasanya orang ke Amerika, Kanada atau ke Inggris. Indonesia, Australia cuma kisaran 7-8 jam. 7-8. Iya. Direct.
tergantung Australia di mana juga, tapi kalau dari Perth Australia ya lebih dekat. Lebih dekat lagi. Ya, cuman kalau kita standarisasinya itu Sydney ya 7-8 jam. Tapi kalau misalkan kita di gue lupa apa sih pertanyaan. Oh, yang berikut ini. Oke, lanjut ya pertanyaannya deh. Untuk orang awam yang nggak pernah keluar negeri sebelumnya, apa hal mendasar yang harus disiapin? Masalah pertanyaannya sama, hampir sama seperti tadi deh. Hal-hal yang mendasar itu ya skill. Kalau misalkan di sini banyak skill yang sangat dibutuhkan. Yang tadi udah saya bilang, yang kayak mekanik montir. Kalau di Indonesia kita bilangnya montir mobil, montir motor, terus electrician itu cakupannya luas. Electrician bisa orang-orang yang paham tentang kelistrikan dari rumah atau building, atau enggak sekarang nih electrician yang untuk kendaraan juga, auto electrician. Jadi cakupan electrician ini luas, gitu loh. Termasuk tukang las sebenarnya sangat dibutuhkan di sini. Yeah. Itu standarisasi tukang las di sini tuh di atas $40 per jamnya. Tapi yang jelas bahasa sangat dibutuhkan untuk komunikasi dan skill, karena di sini orang-orang di sini kebanyakan bos-bos di sini kalau misalkan interview itu dia nggak terlalu banyak bertanya apa skill kita, dia pengen tunjukin skill kita, gitu. Jadi praktek langsung. Oh, ini benar qualified kan nih orang, gitu. Karena ada orang dapat sponsorship dari pemerintah sini untuk dapat izin tinggalnya, dia bilang dia mekanik, cuman waktu pengetesan itu dibongkar semuanya, harus disatukan dan harus bisa hidup lagi di mobil. Semua dipelajari. Dan dia bisa, dan dia qualified. Gak berapa lama izin tinggalnya keluar. Oke. Bisakah modal nekat doang ke Australia? Pertanyaan berikutnya nih. Modal nekat sangat bisa. Oh ya? Sangat bisa. Oke. Iya. Karena di mana-mana orang nekat itu paling sukses. Oh gitu ya. Iya. Modal nekat aja. Yang penting ada uangnya lagi, kembali lagi. Yang penting bukan cuma ada uang, punya nyarinya gede itu. Oke. Kameranya di situ Bang. Bukan di sini HP lo ya. Pertanyaannya itu sini. Oke, pertanyaan terakhir ya. Kalau ke Australia sama pasangan yang sah, ambil visa apa ya Bang? Nah, kalau misalkan salah satu dari pasangan tersebut memiliki kemampuan atau skill yang diakui oleh pemerintah sini, ya sebaiknya langsung apply dari Indonesia untuk izin tinggal langsung atau permanent resident, asal skill tersebut benar diakui di sini. Ya pasangannya yang tidak memiliki skill bisa ikut Dependent. atau di sini dibilangnya dependent visa. Tapi yang skill visanya itu yang memiliki skill siapa? Itu yang mengajukan. Nah, yang mengajukan memiliki skill itu biasanya dituntut IELTS-nya itu harus tergantung dari jurusannya. Kalau kedokteran atau akuntan kalau nggak salah ya, itu IELTS-nya diminta 7. Tapi kalau skill-skill kayak yang lain kemungkinan di bawah 7 bisa. Di atas 5 ya harus. Ada minimal Iya. Minimal Jadi 5. kalau datang ke Australia itu bisa langsung dapat izin tinggal tanpa harus melalui proses student visa. Uang duit student visa. Tapi bisa memang ya. Bisa. Oke, student visa ya. Dan sudah ada beberapa orang dari Indonesia yang memiliki skill di bidang-bidang tertentu, dia langsung dapat izin tinggal tanpa dia harus datang dulu atau kunjung ke Australia, tapi dia apply langsung dari Indonesia. Dan memang skillnya diakui dari Indonesia. Karena begitu kita mau apply, kita harus ngajuin itu kan, kita harus memiliki berkas. Dan jangan lupa interview juga harus pakai bahasa Inggris.
interview untuk untuk Fly. izin tinggalnya oh juga. izin tinggal. Iya. Oke. Karena kan itu kan harus ada IELTS-nya, harus ada interviewnya juga. Oke. Kalau mau mendaftar atau mengajukan itu ada nggak sih agensi atau tempat yang bisa membantu atau tempat yang legal biasanya agen-agen untuk seperti itu? Agen-agen dari untuk seperti itu banyak sebenarnya. Cuma jujur saya tidak paham. Mungkin saudara Ricky lebih memahami. Gitu ya. Oke. Sepertinya itu dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang habis jawab ya untuk semuanya Sobat Sultan RR. Untuk kalau ada respon silahkan komen di bawah. Kemungkinan besok kita bahas yang lainnya ya. Sebetulnya kita bahas apa aja sih, bebas sih di sini. Temanya bebas. Cuman kebetulan ini untuk info Australia aja, bagian basic aja. Kalau bagian yang lebih jauh lagi, mungkin nanti saya panggil lagi orang yang lebih berkompeten. Beliau ini sudah lama di Australia juga, pengalamannya juga udah lebih Terutama banyak ya. mekanik diesel, Oke, ada mekanik solar kalau kita bilangnya. Kalau di sini diesel. diesel, mesin diesel. Iya, mesin Mesin diesel. diesel. Maksudnya apa ya? Kalau di Indonesia diesel itu genset ya, buat pembangkit listrik. Apa sih kalau truk, mesin truk. Yang paham tentang mesin truk, itu peluang atau prospeknya jauh lebih besar, terutama di daerah-daerah mining itu tambang. Nah, Itu sangat dibutuhkan. Mereka benar-benar sedang mencari orang-orang yang berqualified di mesin-mesin truk. Apalagi kalau misalkan saudara-saudara sudah mengetahui bahwa ini memang bidang mesin. emang bidang-bidang kalian, jangan ragu. Saya jamin cepat untuk keluar. Insya Allah keluar itu. Oke. Apalagi bisa menunjukkan skillnya, itu biasanya prosesnya lebih cepat. Oke. Gitu. Ada tambahan lagi? Udah itu aja. Oke, Sobat Sultan RR. Itu saya dari kami ya, info yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di komen. Seperti tadi yang saya bilang, tadi temanya bebas saja. Silahkan subscribe, like, komen untuk yang selanjutnya kalau mau mendengarkan selanjutnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.